Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali dengan Bunda Saraswati. Buat teman-temanku yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti Bunda, tak doain semuanya saja yang berada di Hong Kong, di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam, di Kanada, di Amerika, bahkan di Taiwan, juga serta di Abu Dhabi, Saudi Arabia ya. Semoga semuanya diberi oleh Allah kesehatan yang sempurna dan diberi panjang umur yang penuh berkah dan manfaat, dan rezekinya terus mengalir berkah dunia dan akhirat. Sukses selalu, jaga kesehatan supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Dan ingat, tidak ada pekerjaan yang sukses tanpa sebuah pengorbanan perasaan. Oke, kali ini Bunda mau membagikan bagaimana caranya membuat celamak dengan mudah dan very simple, sangat-sangat simple ya. Simak videonya ya teman-teman. Yang pertama-tama kita siapkan kain 60 cm, cuma 60 cm, setengah meter lebih 10 cm. Jadi ini udah potong teman-teman, karena kalau saya kan jahit pakai tangan, jadi daripada lama ini tak potong sekalian gitu. Nah ini ya setelah dipotong. Nah kalau kemudian kita potong panjangnya itu cukup 60 cm, terus lebarnya itu 45 teman-teman ya. Nanti kan ada rindo-rindo jadi kelihatan besar gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin badannya itu berisi agak mungkin dikit gitu ya, itu boleh 50 atau 55 gitu. Tapi kalau Bunda memang kecil dari dulunya, jadi ingin gemuk aja pakai susu apapun nggak bisa, memang standar badan Bunda seperti ini ya. Lalu yang kita ukur adalah kepala. Kepala kenapa kok diukur? Karena kalau kepala nggak diukur gimana caranya memasukkan, nanti nggak cukup ya. Jadi kalau mau masak kan talinya itu kan dimasukkan kepala, jadi diukur kepala aja, ditambahi 2 cm ya teman-teman. Nah, tambah 2 cm berarti kalau punya Bunda itu cuma 45 ya, 45. Nah 45 siapkan kain seperti ini, 45 ya, 45 panjangnya 45 kalau Bunda, tapi teman-teman menurut selera. Kalau nanti terlalu lebar gitu, jadi kan nggak perlu dipakai. Ini kan pas, kalau 45 kan pas, 45 kan pas di sini ya. Nah kan di ini kan segini, pas jadinya. Terus untuk talinya sama dengan ini, lebarnya 45, jadi talinya 2 itu 45. Jadi talinya ya seperti ini 45, jadi tali dan kepala itu sama ya, tali dan kepala sama. Nih ini caranya jahit begini, saya ajarin caranya menjahit ini dulu ya. Mana potong Bunda tadi? Ini caranya jahit begini. Nanti kan ini, nah nanti caranya jahit begini supaya enak gitu. Jadi nggak usah terlalu keras, terlalu kuat, karena nanti dari luar dijahit lagi gitu ya, dijahit lagi terus dibuat kombinasi seperti wah ini kok repot ya sayang, ya Allah ya. Ini tak ajarin ini saja. Terus nanti dibalik sama ini, dibalik sama pulpen ya, dengan pulpen gitu. Nah kan bisa tau, kan enak kan, mudah kan. Dibalik ini seperti ini, kalau sudah dibalik seperti ini ya, seperti ini. Nah seperti ini ya, dibalik seperti ini. Jadi terus dijahit semuanya. Terus tak ajarin lagi pasang rindo ya sayang, pasang rindo. Nah dikasih rindo seperti ini. Nanti kalau mubeng kan sudah dikasih rindo seperti ini. Nah
dikasih rindo seperti ini. Tak jahit dulu ya. Nanti kalau sudah cukup yang satu ini, terus tinggal nambah yang satu gitu. Ini bolanya ruwet sayang, ya Allah, bolanya kok ruwet banget loh ini. Kenapa sih? Astagfirullahaladzim, ruwet ini. Ini pikiran Bunda lagi kacau mungkin ya, karena ruwet ini. Mungkin kamu pikir Bunda ya, jadi Bunda pikiran ruwet gini. Allah, Masya Allah. Nggak apa-apa, ini memang pengorbanan kok. Karena sudah saya katakan tadi, tidak ada pekerjaan yang sukses tanpa sebuah pengorbanan perasaan. Jadi kita itu berani berkorban demi majikan itu, supaya kita ikut majikan itu sayang ya sama kita itu. Jadi majikan itu tidak punya pikiran yang neko-neko gitu. Misalnya gini, majikan dulu majikan Bunda kan kerja, terus selalu ditelepon, tadi baby udah makan apa, udah minum apa, udah berapa minum, terus makan buburnya habis berapa, setengah mangkok atau seperempat mangkok, disuruh nulis terus. Nah, suatu saat dia kan loihan, dia pergi jalan-jalan ke Kanada gitu ya. Terus pulang tuh aku udah bikin ini Bu, celana dan bikin itu apa, meja saya taruh plastik, tapi kalau meja yang sininya plastik. Terus telapak meja maksudku, terus telapak kulkas, telapak mesin jahit, mesin cuci gitu. Akhirnya pulang itu seketika berubah, wajahnya itu berubah. Oh, ternyata pembantuku tak tinggal pergi, malah ada kesibukan juga nggak main HP, dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi dari situlah akhirnya Bunda diizinkan untuk sholat 5 waktu, dikasihkan tempat untuk sholat itu kalau sholatanku ada tempat sholatan gitu ya, yang sedikit gitu, tapi dia nggak berani minjak, dia menghargai banget. Dari situlah aku jadi sekarang berbagi gitu ya. Dari situ aku berbagi, karena dulu itu sebelum dia aku membuat seperti ini, dia itu cerewetnya minta ampun, super minta ampun. Tapi saya ingat pesan dari Bapak Alkasah di Cimahi Bandung, kan Bunda mau Hongkong dulu kan, ikut penataran di Bandung Cimahi ya, di PT-nya di Bandung sana Jakarta. Terus saya itu kan ada Pak Alkasah itu, Pak Kasah itu, jadi saya ingat jangan beliau gitu ya. Kalau majikanmu cerewet, majikanmu super cerewet, mungkin cemburu, apa yang dilakukan kamu itu semuanya itu salah, tempel aja perempuannya, medemnya ditempel. Laki-laki itu kalau tanya kita cuek aja, kalau tanya 2 dikasih jawaban 1 gitu. Tapi aku sudah berusaha sebaik mungkin, udah saya tempel, saya rayu-rayu, saya selalu bilang, aduh madam, ini bajunya kok bagus banget, madam bajunya pakai ini cantik, pakai ini luar biasa, huyenya. Tapi dia tuh nggak ngepek, selalu curiga aku di rumah kenapa, kan karena gini ya, majikan laki-laki itu kerjanya kan seperti mandor gitu. Tapi di airport sana kalau malam dia kerja, bawa pistol gitu loh, pistolnya di ketiak gitu, apa itu pangkatnya aku nggak tahu, tapi polisi yang paling tertinggi gitu. Terus kalau siang itu majikan kan kerja yang perempuan, yang laki-laki kan di rumah sama anak sama aku. Toh itu pun ada bobo, ada pungko, majikan laki-laki perempuan itu tetap nggak percaya. Dan suatu saat, alhamdulillah aku bisa membuat seperti ini, yang kecil-kecil ini ya. Saya berkorban beli kain berapa meter gitu, ada 3 meter gitu. Terus dia pergi ke Kanada sana, keluarga itu saya mulai bikin di rumah. Setiap hari bikin, kan saya ditinggal 1 minggu. Jadi bikin telapak meja, bikin sarung dari mesin cuci, sarung kulkas itu yang atasan tok itu, terus sama warna itu sama. Jadi pulang itu berubah, tambah sayang sama aku. Akhirnya aku tuh nggak dikasih waktu untuk sholat. Kalau makan istirahat boleh,
siang kalau nggak sholat itu diingatin kamu belum sholat gitu. Padahal dulu itu nggak boleh sayang. Cuma aku tuh sholatnya 3 kali dalam satu hari gitu. Cuma sholatku itu cuma malam, terus subuh malam, terus duhur itu selalu saya jamak, sama asar itu sama rangkep. Jadi kan cuma 3 kali. Maghrib nggak bisa, maghrib sama asar tak jamak. Biar diterima atau enggak aku nggak tahu. Yang penting aku udah berusaha. Terus aku pun juga ilmunya nggak ada ya. Jadi iman mungkin masih tipis gitu. Jadi lebih baik aku seakan-akan itu takut kehilangan dolar. Tapi sekarang nggak, alhamdulillah saya tidak takut kehilangan dolar. Lebih baik saya kalau nggak diizinin sholat, aku nggak kerja gitu. Ya begitulah teman-teman tuh. Itu sharing bunda ya. Tapi alhamdulillah dengan sendirinya karena sambil ngobrol udah jadi nih. Nih sekarang sudah jadi. Sekarang kalau sudah jadi, sudah saya jahit mubeng kan udah saya jahit ya pakai tangan ini tadi pakai tangan makanya. Terus ini yang pelengkung-pelengkungan gini ya, yang agak bunder gini, di itu sayang. Di bunder, yang bunder-bunder itu diginiin supaya nanti nggak keriput gitu, bisa rapi gitu, sesuai dengan harapan kita, hasilnya itu memuaskan. Jadi biarpun harganya murah, kalau kita jahitnya itu bagus ya seperti harga mahal gitu. Nah ini seperti itu, pokoknya ada cekung-cekung gitu, selalu ada bunderan dikit itu di itu ya. Nah ini sisain, tadi udah saya sisain segini, jadi sekarang dibalik teman-teman. Nah teman-teman dibalik udah jadi ini, alhamdulillah udah jadi ini ya, udah bagus, jadi banget ya, jadi enak Kak. Jadi semoga majikannya teman-teman tambah sayang, karena sayang punya kreatif, dan teman-temanku gunakan waktumu sebaik mungkin ya, selagi kita mampu dan bisa. Apa salahnya sih membuat majikan senang supaya kita tambah disayang, kita diizinin kalau kita mungkin minta permintaan apa itu diizinin karena kita sudah berbuat baik dan kita sudah melakukan hak-hak kita dan kewajiban kita, dan majikan tentu membalas dengan hak-hak kita dipenuhi. Kalau kita sudah kewajiban kita ya kita jalankan aja 100% ikhlas ya. Ya udah jadi teman-teman. Nah ini kan sudah jadi. Nah udah jadi. Nah sekarang udah jadi. Ini tinggal masak ya. Ini biasanya kalau di Indonesia dipakai di restoran. Karena dulu saya pernah ikut lomba masak itu bahannya seperti ini. Tapi kalau beli kadang-kadang kalau dipakai di dapur sayang juga sih, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa lah supaya kita bersih rapi. Jadi kalau kita rapi majikan tambah sayang dan seneng ya. Nah ini oke, dan ini fungsinya kalau kita mungkin kita masak ya lagi musim panas gitu, kita geleweran kena keringat, jadi kita bisa tisu dan ditaruh di sini ya. Karena ini terserah kalian maunya bagaimana maunya gitu, sebelah serong sini boleh, serong sini boleh, terserah ya. Semoga teman-teman selamat mencoba dan selamat menikmati ya, semoga sukses dan majikan tambah sayang. Oh ingat satu lagi ya, ini caranya jahit begini teman-teman, yang luar diginiin supaya tambah terasa gitu, tambah maksudnya nggak mudah jebol gitu ya, nggak mudah jebol. Ini kan bunda tadi jahit dari bawah, dari dalam dulu, akhirnya terus dari bawah, dari luar dijahit lagi. Dan yang ini harus ditidurin gitu sayang, seperti jadi rapi. Ini kalau ditriko nanti rapi, kalau digosok ya, kalau digosok rapi gitu. Kalau digosok rapi. Dan ini jahitnya juga seperti ini teman-teman. Nah, ini dari luar kan seperti itu. Jadi kan lain daripada yang lain ya. Semoga selamat mencoba, semoga bisa, dan very sangat simpel ini. Bikinnya itu mudah, murah, dan meriah, juga terjangkau, dan semoga majikan tetap sayang dan tambah sukses ya. Dan semoga teman-temanku semua yang bekerja jadi seperti saya ya,
jadinya diakui oleh majikan itu melebihi dari keluarga sendiri. Jadi kita punya kewajiban kita, terutama sholat jangan tinggalkan di mana-mana pun ya. Di luar tidak ada apa-apanya kalau kita meninggalkan sholat ya. Kita jaga sholat, jaga wudhu, jaga zikirullah kepada Allah. Insya Allah kita selamat dunia dan akhiratnya juga bahagia. Salam sukses, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.